Kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan pembahasan bab yaitu social computing. Nah, di sini yang dimaksud dengan social computing itu berawal dari yang namanya manusia merupakan makhluk sosial sehingga membutuhkan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, dengan kata lain, manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Lalu, bagaimana dengan social computing? Social computing ini adalah sebuah tipe dari teknologi informasi yang mengkombinasikan antara perilaku sosial dan sebuah sistem informasi guna untuk menciptakan suatu nilai. Dengan kata lain, social computing ini karena tadi dia mengkombinasikan perilaku sosial dari kehidupan manusia tersebut, yang dimana manusia itu merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain, maka social computing ini mendukung untuk memperbaiki kolaborasi dan interaksi antar orang dengan orang lain. Dalam hal ini khususnya untuk mendorong pembuatan konten yang berdasarkan dari user. Nah, di dalam hal ini juga berarti social computing ini nantinya informasi yang dihasilkan ini akan tersedia bagi semua orang. Sebagai contoh, yaitu pesan singkat yang ada di dalam Twitter yang di-share secara publish. Nah, di sini orang mendapatkan contoh bahwa pesan tersebut itu mengandung informasi yang dimana informasi ini juga diberikan oleh suatu pembuat akun yang gunanya untuk memberikan knowledge atau pengetahuan bagi semua orang terkait dengan pesan dari Twitter tersebut. Jadi nantinya social computing ini tidak hanya berkaitan dengan membantu untuk interaksi satu orang dengan orang yang lain, melainkan juga bisa membantu organisasi untuk mengetahui bagaimana kondisi di internal maupun di eksternalnya. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut terkait dengan social computing, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Web 2.0. yaitu apa saja yang akan dijelaskan di dalam Web 2.0 berupa alatnya dan tipe dari Web 2.0 itu sendiri. Perbedaan antara Web 1.0 dan Web 2.0 adalah sebagai berikut. Kalau Web 1.0 dia minim interaksi, sedangkan Web 2.0 di mana web ini lebih leluasa untuk mengumpulkan informasi, baik berupa informasi yang dikumpulkan lewat teknologi informasi maupun aplikasi, serta berbagai informasi yang sudah pernah dikunjungi oleh user tersebut. Jadi semisal teman-teman pernah mengunjungi aplikasi dari Tokopedia untuk mencari barang-barang tertentu. Nah, hal tersebut juga nantinya akan dipromosikan oleh browser yaitu Google ketika kalian buka informasi tertentu, misalnya mau mencari barang juga, nanti yang akan jadi deretan pertama untuk diberikan rekomendasi kepada kalian adalah membeli melalui aplikasi Tokopedia tersebut. Jadi dengan kata lain, dia leluasa untuk mengumpulkan informasi dari satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, maka dengan kata lain, Web 2.0 ini kaya akan pengalaman user, baik dalam bentuk partisipasi, interaksi, maupun berkolaborasi. Di sisi lain, alat yang digunakan untuk Web 2.0 itu bisa berupa tagging, lalu kemudian ada RSS atau Really Simple Syndication, lalu blog, microblog, dan wikis. Sedangkan untuk dua tipe dari Web 2.0 itu adalah social networking site dan mashup. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan alat dari Web 2.0. Di sini ada yang berupa tagging. Tagging ini biasanya
memberikan informasi. Jadi tujuannya untuk memberikan informasi. Biasanya apa sih yang di tag gitu ya? Biasanya berupa video, website, lalu foto, dan apabila tagging sudah dalam bentuk yaitu dalam kondisi geografis, maka nanti bisa dilihat dari tampilan Google Map yang memberikan informasi terkait review barang tertentu ataupun konten dari menu makanan atau restoran tersebut, kalau misalnya itu terkait dengan map seperti itu. Nah, sedangkan RSS atau Really Simple Syndication ini lebih kepada blog yang sifatnya dipublish, di mana jika ada subscribernya ini akan menerima notifikasi dari blog tersebut. Nah, biasanya ini diandalkan oleh beberapa surat kabar yang memiliki beberapa pelanggan. Tentunya ketika ada informasi baru, pelanggan akan tertarik untuk membukanya sehingga nantinya akan membaca full dari berita yang telah disajikan oleh surat kabar online tersebut. Selanjutnya ada blog. Blog ini merupakan personal web yang sifatnya open public dan biasanya berisi informasi berupa opini atau feeling tertentu terhadap sesuatu yang pernah dilihat, seperti misalnya blog terkait dengan makanan, blogger food. Nah, maka si pembuat blog tersebut akan mengatur konten-konten yang berkaitan dengan review-review makanan. Selanjutnya ada microblogging. Nah, microblogging ini merupakan informasi pesan yang lebih singkat yang biasanya diembeditkan di dalam video, dan biasanya ini berupa video pesan dari Twitter. Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah cuplikan Twitter yang saya dapatkan dari Kompas TV, di mana baru menggelar kembali pertemuan tatap muka sekolah di Tangerang disegel ahli waris. Jadi di sini ada diembeditkan foto dan link untuk teman-teman bisa merujuk melihat informasi lebih detail dari Kompas TV ini sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan alat yang lainnya, yaitu adalah Wikis. Wikis ini merupakan website yang berisi konten di mana setiap user itu bisa mengedit, menambah, lalu mendelete material yang ada. Maka dengan kata lain, Wikis ini tidak bisa digunakan sebagai sumber yang valid. Mengapa? Karena dengan mudah orang bebas mengedit pesan atau menambahkan pesan yang di dalam konten tersebut. Nah, kalau tadi teman-teman sudah belajar terkait dengan alat dari Web 2.0, di sini ada dua tipe dikaitkan dengan Web 2.0. Yang pertama terkait dengan social networking, dan yang kedua nanti terkait dengan mashup. Nah, saya akan membahas pertama dahulu terkait dengan social networking. Social networking ini berasal dari kata social network yang artinya struktur sosial terdiri dari individu, orang, organisasi yang dihubungkan oleh nilai, visi, ide, perubahan finansial, pertemanan, atau pergaulan, konflik, maupun perdagangan. Nah, di dalam social networking ini biasanya berisi aktivitas sosial yang berupa software yang tentunya mendukung untuk adanya social network dengan antar satu orang dengan orang yang lain, bisa berupa blog, lalu juga ada fitur dari media dari jaringan sosial, yaitu seperti media sharing informasi satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam social networking ini juga tentunya biasanya berhubungan dengan orang yang sama-sama memiliki interest yang sama atau kesukaan yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman mengikuti blogger food, maka akan dilihat apa saja sih yang di dalamnya, terus komunitasnya dari blogger tersebut apa aja, seperti itu. Nah, selanjutnya social network ini juga dapat menjelaskan terkait dengan map, yang dimana
biasa disebut dengan social grab. Jadi social grab ini terkoneksi ketika orang atau beberapa member di dalam media sosial atau di dalam social networkingnya itu berada di satu tempat yang sama, sehingga dia dapat menginformasikan bahwa ini loh temanmu ada di sini. Nah, ini yang biasanya dimiliki oleh Facebook seperti itu. Selanjutnya ada social capital. Social capital ini sejumlah orang berhubungan satu dengan yang lainnya, baik di dalam maupun di antara social network. Nah, biasanya mereka saling berhubungan untuk membantu membuat lebih baik lagi kondisi yang ada, contohnya di dalam perusahaan. Jadi, di dalam jaringan sosial suatu perusahaan atau disebut dengan istilah enterprise social network, ini membantu sekali perusahaan untuk memiliki hubungan baik antar personalnya, terus kemudian antar karyawannya, lalu dengan partner bisnisnya sampai dengan ke customernya. Nah, ketika si karyawan di dalam perusahaan itu menggunakan jaringan tersebut untuk berhubungan satu dengan yang lain, bisa bertemu secara virtual. Ini dengan kata lain nantinya akan membawa karyawan tersebut menjadi lebih speed atau lebih cepat dalam merespon kebutuhan yang diinginkan oleh pihak luar maupun partner bisnisnya, dan bisa memperbaiki kolaborasi serta mempertahankan adanya istilahnya di sini mempertahankan karyawan itu tetap di dalam perusahaan itu. Jadi tidak membuat karyawan menjadi berkecil hati lalu kemudian keluar sehingga memilih untuk resign dari perusahaannya. Nah, di sini tipe yang kedua dari Web 2.0 adalah Mashup. Mashup ini lebih kepada website yang mengambil konten berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya, di mix untuk jadi satu konten yang baru, dan biasanya ini bisa berupa seperti ketika seseorang menandai map di dalam Google Map, dia bisa menambahkan informasi ini apa saja sih, bisa berupa jalannya lagi ditutup, atau misalnya ada diskon tertentu, atau misalnya informasi resto baru, seperti itu. Itu contoh dari Mashup. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian poin kedua, di mana berkaitan dengan resiko dan benefitnya. Kalau dari sisi benefit, jelas social computing tadi membantu sekali untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Terutama saat ini dengan bantuan social computing itu di dalam bisnis, atau bisa disebut juga dengan social commerce, di mana adanya pertukaran atau penyampaian informasi secara elektronik atau bertransaksi melalui social computing. Jadi misalnya mereka saling berinteraksi di dalam komunitasnya untuk misalnya menyampaikan bahwa ini loh produk ini bagus, lalu silahkan dibeli, atau mereka bisa jadi saling menjual barang-barang yang ada di komunitas tersebut, atau saling menjual di antar grup, atau misalnya kesukaan komunitas tertentu. Nah, social commerce ini biasanya digunakan untuk mendukung interaksi sosial dan kontribusi dari user, yang dimana mereka aktif untuk memasarkan atau menjual produknya dan melayani dalam bentuk marketplace atau komunitas tertentu. Nah, kalau seperti contohnya yang paling relevan saat ini, banyak sekali produk dari misalnya produk-produk kesehatan yang dijual oleh komunitas HDI, yaitu berisi dengan madu royal jelly. Nah, jualan madu gitu ya lebih tepatnya. Nah, di sini madu royal ini dijual dan ditawarkan ke komunitas satu dengan komunitas yang lain dengan iming-iming mereka membuat marketing bersama agar nantinya banyak orang yang tertarik untuk menikmati produk tersebut. Dan tentunya produk ini maksudnya baik gitu ya,
Jadi orang-orang akan menyukai, lalu banyak orang yang nantinya akan membeli produk tersebut. Jadi misalnya ya madu royal jelly itu apa saja kandungannya, lalu botanical bee dan segala macam. Nah, itu contoh dari bentuk social commerce. Nah, benefitnya apa? Benefitnya bagi customer, dia mendapat respon lebih cepat, bisa informasinya dapat dari Twitter, Facebook maupun YouTube, lalu kemudian bisa menjadi customer satu dengan customer yang lain saling berinteraksi, otomatis dia bikin online forum, lalu kemudian bisa mempertemukan ekspektasi customer juga dengan lebih cepat dan lebih baik, terus kemudian bisa lebih dia lakukan search link dan sebagainya. Nah, itu untuk customer. Sedangkan untuk bisnis, dia bisa menciptakan produk baru, mempelajari masyarakat atau customer itu sukanya apa, melihat ada problem atau tidak dari hasil penjualannya, mempelajari pengalaman customernya, jangan-jangan tidak suka dengan produk tersebut sehingga dia membutuhkan yang namanya feedback. Nah, sedangkan risiko dari social computing ini teman-teman, jadi ada berkaitan dengan concern security information, privacy kita menjadi terganggu, ada intellectual property dan copyright, karena semua orang ingin memasarkan yang baik gitu ya, maka banyak yang konten-konten tersebut dicaplok atau dicatut terus dijadikan konten yang baru lalu dipasarkan kepada semua orang. Nah, menurut saya risiko-risiko ini jelas ada nyamannya, ada tidaknya. Nyamannya karena kita diberikan informasi loh ini ada produk baru atau tidak. Tapi di sisi lain, privasi kita juga jadi terganggu. Kenapa? Karena yang awalnya kita tidak sering berinteraksi dengan orang tersebut, lalu ditawari dengan produk itu menjadi menganggap ini promosi atau nodong, ini mengabari kita atau ingin tanya kabar atau dan sebagainya seperti itu. Nah, yang di bagian ketiga di sini adalah metode terkait dengan tentunya shopping. Shopping ini bisa berupa social shopping yang nantinya social shopping ini berkaitan dengan jaringan sosialnya antar teman, grup, voting, komen, lalu mendiskusikan, saling review. Dengan tentunya social shopping ini membantu para shopper untuk mengetahui ini loh barang ini bagus, belinya di sini, gendernya khusus buat apa, umurnya untuk range berapa dan atribut lainnya. Nah, social computing ini khusus untuk shopping bisa dilihat dari rating atau review serta rekomendasi. Jadi misalnya teman-teman pernah membeli produk tertentu, itu biasanya kalau saya pribadi akan melihat ratingnya seperti apa. Lalu kemudian kalau grup shopping, ini suatu grup yang tentunya berisi khusus untuk membantu menjual produk-produk tersebut. Nah, itu hampir sama juga kerjanya dengan shopping community maupun klub, karena mereka menawari produk kepada orang lain dari komunitasnya, terus dikenalkanlah, di marketingkanlah kepada konsumen lebih luas. Nah, selanjutnya ada social marketplace ataupun direct sale. Nah, social marketplace di sini berarti banyak marketplace yang tidak hanya berupa aplikasi yang dijual melalui lewat aplikasi website gitu ya, tetapi juga media sosial pun sekarang sudah digunakan untuk sebagai bentuk dari social marketplace. Nah, selanjutnya adalah kaitannya dengan inovatif. Inovatif di sini tentunya selain adanya social advertising, sekarang ini banyak sekali iklan-iklan yang muncul ketika teman-teman sering searching informasi tertentu. Biasanya berupa rekomendasi dari seseorang atau website-website mempelajari pola yang kita pelajari itu apa. Misal seperti ini, saya tertarik dengan bagian yaitu konsentrasi terkait dengan misalnya beasiswa. Nah,
beberapa informasi iklan beasiswa mau di dalam mau di luar negeri itu sering sekali ketika saya buka media sosial seperti Instagram itu ditawari, ini loh seperti ini beasiswa dan dari mana saja bisa diperoleh. Nah, di sisi lain, social computing juga membantu untuk market research. Kenapa? Market research ini tidak melulu yang secara tradisional, orang harus door to door, mendatangi orang tersebut, baru nanti bisa mendapatkan keinginan yang diinginkan oleh si customer itu apa. Tetapi saat ini kita sebagai bentuk dari social computing gitu ya, terutama untuk di bagian pemasaran, kita dengan mudahnya dapat mengidentifikasi pasar itu sukanya apa. Konsumen kalau ditawari produk ini cocok atau tidak. Dan misalnya kalau ada tren terbaru, nanti kira-kira seperti misalnya krufel. Semua orang suka makanan krufel, maka kalau kita bikin produk krufel harus yang beda dari pesaingnya, misal dikasih abon dan sebagainya. Nah, di sisi lain ada juga kaitannya dengan customer service. Nah, mengapa sih ada customer service kok di bagian social computing di sini? Jadi, customer service untuk social computing itu digunakan untuk mendekatkan diri dengan customer, terutama misalnya kalau mereka mengalami ketidaknyamanan dengan produk kita atau tidak suka. Nah, maka perusahaan itu juga tidak hanya menempatkan barang itu diberikan gitu ya, terus kemudian ditawarkan kepada konsumen, tetapi juga sampai melihat apakah ada negatif komen yang di-share di sosial networknya dia terkait dengan produk-produk kita. Nah, disinilah pentingnya social computing untuk bagian customer service mengatasi permasalahan yang terjadi seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya ada berkaitan dengan human resource manager. Nah, mengapa human resource manager itu bisa dibantu oleh social computing? Jadi seperti contohnya aplikasi LinkedIn itu kan ada beberapa orang yang menginformasikan ini loh CV-nya seperti ini. Terus kita bisa mencari posisi dia tuh mau sebagai recruiting atau mau mencari pekerjaan baru. Nah, kalau misalnya dia sebagai peluang orang yang lagi job seeker mencari pekerjaan baru atau recruiting, maka ketika ditawari pekerjaan pasti dia akan tertarik informasi dari lowongan pekerjaan tersebut. Tetapi kalau dia diposisikan sebagai finding a job, si user ini dengan mudahnya mencari kira-kira di aplikasi LinkedIn ini kalau untuk pekerjaan akuntan ini bisa nggak ya dicari, peluangnya ada di mana saja, kotanya ada di mana, tempat tinggalnya bisa berapa, gajinya seperti itu. Dan di sisi lain untuk bagian HRM juga membutuhkan social computing untuk berkaitan dengan employee development. Mengapa? Karena dia bisa memberikan informasi pekerjanya itu bisa capable di bagian ini, sehingga nantinya dia bisa diberi semacam yang namanya grade, dia spesialis di bidang tertentu, seperti itu. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan social computing. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom di komen di bawah ini. Apabila
dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.